Armenia siapkan rudal balistik Iskander buat serang balik Azerbaijan. Azerbaijan tak tinggal diam, bos. Perang Armenia-Azerbaijan terus berkecamuk di wilayah perbatasan Nagorno-Karabakh. Pasca serangan dahsyat pasukan Azerbaijan, Angkatan Bersenjata Armenia tengah menyusun siasat serangan balasan. Tak tanggung, Armenia menyiapkan rudal balistik. Dalam berita FIFA militer sebelumnya dilaporkan Kementerian Pertahanan Azerbaijan mempublikasikan data terbaru perang melawan Azerbaijan. Laporan itu mengklaim jika pasukan Angkatan Bersenjata Azerbaijan berhasil menghabisi 2.300 orang tentara Armenia dan menghancurkan sejumlah unit kendaraan tempur dan sistem persenjataan. Kemudian dalam laporan lainnya yang dikutip FIFA militer dari Daily Sabah, Ajudan Presiden Azerbaijan Hikmet Hajifev menyebut 2 pesawat Sukhoi Su-25 milik Armenia berhasil ditembak jatuh oleh pesawat F-16 Angkatan Bersenjata Turki atau TSK yang merupakan sekutu Azerbaijan. Serangan dahsyat pasukan Azerbaijan geram dan berencana untuk melakukan aksi balasan yang lebih besar. Kementerian Pertahanan Armenia memberikan pernyataan siap mengerahkan rudal balistik jarak pendek 9K720 Iskander. Perlu diketahui dalam data-data yang dikutip FIFA militer dari Global Security, rudal balistik jarak pendek 9K720 Iskander memiliki jangkauan mencapai 500 km. Tak hanya itu, rudal Iskander juga mampu membawa hulu ledak nuklir. Saat mereka merasa Angkatan Bersenjata Armenia saat logika permusuhan relevan sesuai dengan kebutuhan untuk menggunakan senjata ini, maka mereka pasti akan menggunakannya, ujar Artsurun Hovnanian, perwakilan Kementerian Pertahanan Armenia. Rudal balistik 9K720 Iskander dibeli Armenia dari Rusia yang merupakan sekutu terbesarnya. Tepatnya pada September 2016 lalu, di hari ulang tahun kemerdekaan Armenia ke-25, rudal balistik 9K720 didemonstrasikan setelah ditebus dari perusahaan industri militer Rusia, Rosoboronexport. Pada Juli 2020, perang Armenia-Azerbaijan juga terjadi. Saat itu Armenia mengecam akan menghancurkan pembangkit listrik tenaga air terbesar Azerbaijan di pusat kota Mingachevir dengan rudal balistik buatan Rusia tersebut. Di sisi lain, pertempuran terus berkecamuk di wilayah Nagorno-Karabakh. Militer Armenia dan Azerbaijan melakukan penyerangan membabi buta dengan berbagai senjata berat ke basis-basis pertahanan masing-masing. Sampai saat ini belum ada data resmi tentang jumlah tentara yang tiada dalam perang itu. Hanya saja data tak resmi menyebutkan sudah lebih dari 2.000 tentara kehilangan nyawa di medan perang ini. Namun di tengah-tengah pertempuran dahsyat yang tak kunjung henti sejak 3 hari lalu itu, ada sebuah peristiwa yang menarik perhatian. Seorang tentara Armenia terekam sedang menangis ketakutan saat ribuan peluru menghujani lokasi pertahanannya di Nagorno-Karabakh. Tentara Armenia kedapatan menangis setelah terekam melalui kamera yang terpasang di helm rekannya. Dalam video yang didapatkan FIFA militer pada Rabu 30 September 2020 lalu, tentara Armenia itu terekam sedang menangis ketakutan di dalam lubang persembunyian di garis terdepan pertempuran. Dia menangis sembari meracau, meminta pertolongan. Tak hanya itu saja, dia juga menutupi telinganya dengan kedua tangannya. Di saat bersamaan, entah berapa banyak peluru tampak berdesingan mengarah ke lokasi persembunyian tentara itu. Perlu diketahui militer Azerbaijan mulai melakukan penyerangan besar-besaran setelah Armenia memulai membombardir pemukiman warga sipil di sekitar wilayah sengketa. Konflik kedua negara atas wilayah Nagorno-Karabakh sudah terjadi sejak 1988. Konflik bermula dari keputusan Nagorno-Karabakh sebagai daerah otonom menyatakan mundur dari SSR Azerbaijan. Dalam konfrontasi bersenjata pada tahun 1992 hingga 1994, Azerbaijan telah kehilangan kendali atas Nagorno-Karabakh dan juga 7 wilayah yang bersebelahan dengannya. Sejak 1992, negosiasi telah dilakukan dalam rangka Osce Minsk Group tentang penyelesaian konflik secara damai. Kelompok ini dipimpin ketua bersama oleh Rusia, Amerika Serikat, dan juga Perancis. Pada tahun 1994, Azerbaijan, Armenia, dan Republik Nagorno-Karabakh melalui mediasi Rusia menandatangani protokol gencatan senjata BISEK. Pada saat yang sama, operasi militer tidak berhenti di situ yang diperbarui secara berkala.
Eksaserbasi paling signifikan dan konflik adalah Perang Empati Hari pada 2016 lalu. Ratusan tentara Armenia dan Azerbaijan tewas dalam pertempuran kala itu. Sebenarnya pada saat itu, para menteri luar negeri dari kedua negara sempat rutin mengadakan pembicaraan melalui sambungan konferensi video tentang Nagorno-Karabakh. Sayangnya, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev pada awal bulan ini mengatakan bahwa konferensi video tersebut tidak penting dan menyebut proses negosiasi tidak sedang berlangsung. Di sisi lain, rivalitas Armenia-Azerbaijan kembali menguat setelah perang pecah di Nagorno-Karabakh pada Minggu 27 September 2020 kemarin. Turki membuat pernyataan dukungan pada Azerbaijan, namun hal tersebut menimbulkan ketakutan perang makin parah dengan bergabungnya juga Rusia untuk menyokong Armenia di pihak seberang. Kendati demikian, Rusia bersama NATO, Uni Eropa dan OSCE masih menginginkan perdamaian Armenia-Azerbaijan atau Azerbaijan tanpa memperdulikan sikap Turki. Dikutip pikiranrakyat.com dari The Detroit News, peperangan pecah setelah Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengumumkan darurat militer dan mobilisasi umum kepada warganya. Ia menuding sang rival sudah membuat rencana awal agresi. Di saat yang sama, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev pun melakukan hal serupa. Presiden Ilham mengumumkan darurat militer di televisi nasional dan menyatakan akan mengakhiri pendudukan Armenia di Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh adalah sepetak wilayah di perbatasan Armenia-Azerbaijan yang sudah diperebutkan beberapa dekade lamanya. Tanah tersebut sebenarnya dimiliki Azerbaijan, namun dicaplok oleh Armenia dalam perang pasca keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991. Bukan hanya Nagorno-Karabakh, 7 distrik di sekitarnya juga diambil alih oleh Armenia. Baku tembak terus terjadi, bahkan pada tahun 2016 lalu ratusan orang korban jiwa berjatuhan dari kedua pihak. Rusia pun akhirnya menekan Armenia dan Azerbaijan untuk gencatan senjata seperti yang pernah disepakati pada tahun 1994. Sayangnya perdamaian tak bertahan lama, baku tembak kembali pecah pada Juli 2020 dan perang benar-benar terjadi hari ini. Ketakutan akan membesarnya konfrontasi itu menguat karena adanya potensi rivalitas antara Rusia dan juga Turki. Rusia dan Turki selama ini terlibat dalam perang proksi di Suriah dan Libya. Hal serupa sangat mungkin terjadi kepada Armenia dan Azerbaijan. Armenia kini punya fakta perjanjian pertahanan dengan Rusia. Bahkan mereka punya pangkalan militer sendiri di sana. Azerbaijan sendiri merupakan salah satu anggota Turkish Council dan sempat menjadi tuan rumah latihan militer gabungan skala besar dengan Turki. Kedekatan etnis dan agama menjadi basis kekuatan relasi Turki dan Azerbaijan. Turki akan berdiri mendukung saudara Azeri dalam hal apapun, tweet Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Twitter setelah berbincang dengan Presiden Ilham Aliyev. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta Perdana Menteri Nikol untuk menghentikan permusuhan. Putin tampak tak menginginkan adanya konflik militer skala besar di kawasan Laut Kaspia dan juga Laut Hitam.